Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Muhammad Rian Mahajana Official, channelnya Anak Rimba Belantara. Hari ini alhamdulillah kami sudah mulai memasuki hutan lagi. Dan ini hari pertama dan di Pulau Seram, Seram bagian barat ya. Ini bersama tim. Dan kami nanti akan mencari kekayaan alam yang ada di hutan ini. Ini kami mulai berjalan mungkin sekitar 8 kilo atau 10 kilo untuk dapat memasuki hutannya. Setelah melewati pohon-pohon cengkih yang ditanam oleh warga ya. Ini kebun cengkih di sini. Baik, namun tak lupa saya ingatkan kembali untuk terus mendukung channel saya dengan cara menonton, like, komen, dan subscribe. Baik, kita langsung berjalan saja karena tim sudah siap. Ini masih perkebunan masyarakat di dusun ini. Ini cengkih, kelapa. Jadi kita akan melewati ini dan berjalan terus ke atas sana ke gunung. Sekitar 8 sampai 10 kilo baru kita bisa memasuki hutan. Baik, kita jalan kembali. Ini alat-alat, ini perbekalan kami. Mungkin hanya cukup untuk 2 minggu ya. Bebatuannya seperti itu. Di jalan-jalan menuju hutan. Hutannya di sana tuh, cukup jauh. Di atas sana. Baik, kita berangkat. Ayo tim jalan. Baik ya, inilah barang-barang yang kami siapkan dan ini cukup untuk 2 minggu saja. Sana perbekalan. Dan kami akan terus berjalan mengikuti jalan setapak ini. Jalan warga di sini untuk menuju hutan. Ini belum setengah, bahkan belum sepertiga teman-teman perjalanan kami. Kami sudah memutuskan kembali untuk beristirahat. Ini sudah mulai memasuki area hutan. Namun masih terdapat perkebunan warga seperti pohon-pohon cengkih yang sangat banyak di sekitarnya, pohon kelapa. Jadi kembali beristirahat karena cepat sekali capeknya. Ini jalannya menanjak ya. Nah, itu dari bawah sana. Jadi kita akan terus naik sampai ke hutan belantara. Kami untuk sementara ini masih bertiga ya, bersama tim yang baru belajar. Tapi mereka sudah lumayan hebat, alhamdulillah. Ini pengalaman pertama mereka. Ini kita sudah menanjak di dalam hutannya. Ini sudah nggak ada jalan, jadi kami kebetulan menemukan mata air kecil ya. Ini teman-teman. Dan matanya itu mungkin ada di atas, sangat tinggi. Kami sudah nanjak dari bawah sana. Jadi tingginya kurang lebih, kalau ke atas ini ke mata airnya kurang lebih sekitar 200 meter ya. Dan sangat curam sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Dan anehnya lagi, di gunung seperti ini teman-teman, saya menemukan bebatuan yang cukup luar biasa. Ini teman-teman. Ini padahal daerah gunung. Ini kita sebut apa ya? Baiduri bulan ya. Ini ada beberapa buah sana lagi. Itu yang putih itu quartz. Tapi ini cukup luar biasa teman-teman. Nah, ini di gunung, bukan di lautan ya. Nah, sudah di hutan gunung. Nah, pohon-pohon besar. Cukup aneh teman-teman.
Jadi ini kita simpan, ini suatu rezeki yang lumayan. Nah, batunya teman-teman. Jadi kita terus akan menanjak ke atas sampai menemukan rata dan bukan tempat perkebunan lagi. Kami akan pasang tenda. Soalnya di sini ada mata air cukup untuk kita pakai karena kita nggak membawa air. Jadi harus menemukan mata air seperti ini supaya kita bisa memasang tenda di dekatnya. Baik, kita lanjut jalan lagi, menanjak lagi. Kurang lebih sekitar 30 meter lagi. Baik, kita jalan. Ayo jalan teman-teman. Lanjut teman-teman. Alhamdulillah setelah kami menanjak kurang lebih 250 meter dari bawah, dan alhamdulillah kami sudah sampai di kerataan yang cukup baik untuk kita memasang tenda bersama tim kami bertiga. Alhamdulillah ini cukup bagus untuk kami memasang tenda di sini. Dan di sana hutan yang paling lebat, hutan yang sesungguhnya. Jadi kami akan pasang tenda di sini. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung mengambil kayu untuk memasang tenda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ambil kayu-kayu. Teman-teman, setelah makan siang dan memasang tenda apa adanya, dan mereka sudah capek karena dari berjalan tadi, tanjakannya cukup tinggi, jadi mereka tertidur. Jadi mungkin besok baru mereka mengikuti saya untuk mencari gaharu di hutan ke sebelah sana itu, di atas sana, di atas sana. Jadi karena mereka pemula, capek berjalan dan memasang tenda, jadi biarkan mereka tertidur dulu. Jadi ini hari Rabu dan ini sudah pukul 14.30. Jadi ini sudah agak sore, jadi saya akan melakukan survei sendirian dulu di atas sana. Baik, kita jalan teman-teman. Oi, Bapak survei dulu. Baik, kita jalan teman-teman. Jangan terlalu tak tidur sedikit bangun. Ibra sholat. Sholat itu tikar itu di sana. Nah, ini sudah hutan rimba yang sesungguhnya ya. Setelah tadi kita dari melewati perkebunan cengkeh dari warga di sini, terus kami dapat rata dan membangun tenda. Sekarang saya mulai melakukan survei dan ini saya sudah mulai nanjak lagi di satu gunung yang cukup tinggi teman-teman. Ini kita akan melakukan survei apakah ada pohon gaharunya. Pelan-pelan aja karena tim mereka berdua lagi tidur ya, istirahat karena capek berjalan tadi.
Jadi kami melakukan pemasangan tenda di bawah karena dekat dengan mata air. Wow. Ini jam 3 saja sudah gelap seperti ini kalau hutan yang sesungguhnya. Padahal ini musim kemarau dan masih ada matahari. Dalam pencarian gaharu, teman-teman, selain melihat pohon-pohon besarnya, kita juga melihat anakan-anakan yang kecil-kecil di bawah. Kalau kita sudah dapat satu anakan, itu bertanda bahwa pohon besarnya pasti ada. Itu jelas sekali. Dan perlu saudara ketahui bahwa hutan ini baru kali ini saya masuki. Sedangkan untuk ke kampungnya yang kami datang ini sudah 3 kali saya datangi dengan ini. Namun hutannya baru kali ini saya masuki, teman-teman. Bonsai. Tinggi sekali, teman-teman. Sekitar 500 meter ke atas. Ini padahal saya sudah berada di ketinggian, teman-teman. Sana, ujungnya sana.
Tuh lembah. Dan di situ ada batu-batu kars yang cukup besar-besar. Wow. Ini teman-teman, saya menemukan tai dari hewan, kotoran hewan. Kita nggak tahu nih. Ini jalannya teman-teman. Dan untuk ke tempat minumnya itu mereka turun ke mata air yang tadi tempat kami mengambil air itu, memasang tenda. Itu mereka turun di bawah untuk melakukan minum, mencari mendapatkan air teman-teman. Ini jalannya dari hewan liar. Jadi saya mengikuti jalan daripada sapi liar teman-teman. Sudah cukup tinggi sekali saya menanjak. Di sini sama sekali tidak ada bekas penebangan teman-teman. Kalau di bawah tadi di tempat kami membuat tenda, itu sudah banyak ditebang-tebang. Tapi kalau di sini sepertinya belum ada teman-teman. Ini pohon melinjo. Di samping anakan kita juga melihat daun teman-teman yang gugur seperti ini. Ini seperti daun gaharu ya. Sepertinya ini beringin teman-teman. Persis sekali ya, mirip. Ini batu yang cukup unik sekali. Ini kelihatan sebenarnya pantainya.
kampungnya, tapi karena terhalang oleh pohon-pohon, karena saya sudah di ketinggian cukup tinggi teman-teman, tidak bisa diprediksi karena sudah kelihatan pantai sana, laut, itu laut semua tuh. Itu lembah yang cukup curam juga sampai ke bawah sana. Kita terus memantau apakah kita akan menemukan pohon gaharu di sini. Karena ini benar-benar hutan belantara, teman-teman. Wow. Itu ada pohon yang cukup besar sekali. Tapi kita harus turun melewati lembah ini dulu, baru kita naik lagi nanjak. Cukup tinggi, teman-teman. Artinya sepertinya saya menemukan atau melihat ada sarang lebah, teman-teman. Tapi itu cukup unik sekali ya. Hanya sepenggal begitu, bergelantungan seperti hewan, teman-teman. Bukan seperti sarang lebah. Itu teman-teman bisa lihat di batang pohon bergelantungan seperti itu. Sepertinya sih sarang lebah. Dan ini mungkin masih ada madunya, teman-teman. Ini luar biasa. Nanti bersama tim besok baru kita coba ambil ya, karena kita bawa jerigen untuk kita tempatkan madunya. Kalau saya sendiri takutnya dikeroyok sama lebahnya, teman-teman. Jadi nanti ada tim baru kita nanti amankan ya, insyaallah. Tuh. Baik, kita jalan lagi, teman-teman. Kita harus menanjak lagi setinggi itu, teman-teman. Wow, berbahaya. Wow, itu apa, teman-teman? Mengagetkan. Wow. Wow, ini kalau dijadikan bonsai cukup bagus sekali, teman-teman. Ini masih hidup ya, teman-teman. Ini. Masih hidup, teman-teman. Itu. Hidup. Wow. Ini bonsai yang cukup bagus, dan ini pohon tua, teman-teman. Wow.
unik sekali. Ini akarnya. Akarnya. Ini. Bisa tumbuh di sini lagi. Wow. Luar biasa. Masih hidup. Tinggi sekali sana, teman-teman. Terus kita nggak bisa ukur itu tingginya. Wow. Wow. Kalau saya naik ke atas ini bisa kemalaman ini kalau baliknya. Itu tinggi sekali. Ini saya lagi turun di lembah. Seperti jalur air atau kalimati. Yang pada saat hujan saja kalau berair ya, musim hujan. Tinggi sekali teman-teman. Coba kita nanjak sedikit. Kita naik sekitar setengahnya aja ya. Wow. Ini sudah hampir setengahnya teman-teman. Saya naik. Padahal saya sudah di ketinggian. Terus saya nanjak lagi dari bawah. Terus saya naik. Terus dapat rata lembah ini. Saya turun ke lembah dan naik lagi. Ini sudah setengahnya. Dan masih tinggi lagi teman-teman. Hampir sedikit lagi saya akan menaklukkan puncak gunung daripada hutan ini teman-teman. Dan saya sendiri teman-teman ya. Tim masih beristirahat di bawah. Belum melakukan perjalanan. Wow. Itu ada pohon. Wow. Luar biasa. Dan cukup. Ya Allah Rabbi. Hampir lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Kita coba naik lagi. Sebelum kemalaman kita harus sudah balik. Ini diperkirakan sudah pukul 16.30.
Baik, kita coba nanjak lagi sedikit, terus kita putuskan kalau tidak menginap satu pohon gaharu pun ya, kita putuskan untuk kembali. Masih tinggi teman-teman, ini bisa 1 kilo. Pohon mati. Bismillah. Pohon mati semua. Wah, tempat tai burung. Au. Sudah cukup sulit sekali medannya teman-teman. Kita jeda dulu. Lanjut teman-teman. Karena masih cukup tinggi dan jauh sekali puncak daripada gunung hutan ini, jadi saya memutuskan untuk kembali ya, karena ini sudah pukul 16.36. Jadi jangan sampai kemalaman, karena saya sendiri harus memutuskan untuk kembali. Baik, kita kembali teman-teman. Cukup jauh teman-teman. Ini setelah saya menuruni lembah itu, saya akan naik lagi, terus mengikuti jalan daripada sapi liar, terus saya akan turun lagi, baru dapat rata, baru ke camp. Jadi ini sudah 2 gunung yang saya naiki teman-teman, dan ini yang paling tinggi. Namun belum sampai ke puncaknya karena medannya sudah sangat sulit. Jadi kita tidak akan paksakan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.38 menit. Takutnya saya kemalaman di jalan dan tidak sampai di camp ya. Baik, saya akan kembali teman-teman. Saya akan memutar ke arah sebelah kanan aja, supaya bisa meneliti hutan-hutan yang di sebelah situ. Baik, kita kembali teman-teman. Bismillah. Karena sudah cukup jauh saya melakukan survei di gunung hutan ini, bahkan sudah hampir sampai di puncaknya teman-teman, tapi belum juga menemukan satu pohon gaharu. Jadi saya akan kembali ke camp, mudah-mudahan saja tidak kemalaman, dan mungkin saya memutuskan untuk kami beranjak dari sini dan atau melakukan pindah camp ya. Mungkin akan berjalan sejauh 20 km lagi di sebelah,
di dusun sebelah sana. Jadi di sana baru kami akan masuk hutannya lagi sejauh 10 kilo dan baru memasang camp di sana. Jadi jarak kampung di sini dengan di sebelahnya itu sekitar 25 km. Kalau mengikuti jalan yang baru dibongkar 3,5 jam teman-teman. Kalau jalan pelan-pelan 3,5 jam, kalau jalan terus mungkin ya cuma 2,5 jam. Jadi saya perkirakan jauhnya sekitar 25 km atau 20 km. Baik teman-teman, kita kembali ke camp karena sendiri takut kemalaman. Jadi untuk hari ini saya sudah melakukan survei, bahkan hampir sampai di puncaknya teman-teman. Sudah setengah lebih. Jadi saya akan kembali teman-teman, dan mungkin akan memberitahukan kepada tim untuk segera kita berpindah tempat, berpindah hutan ya, karena di sini saya tidak mendeteksi satupun pohon gaharu. Baik, saya akhiri dulu videonya untuk kali ini. Terima kasih bagi para viewer, teman-teman sekalian, saudara-saudara yang sudah menonton video saya ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri videonya, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.